Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para pemateri dan juga kepada para seluruh peserta webinar kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak M. Adik Rudianto, STMT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Majapahit. Yang kami hormati kepada Ibu Diah Sarasanti, STMT selaku Kaprodi Teknik Sipil Universitas Islam Majapahit. Yang kami hormati Ibu Ani Susilowati, SSI, Presiden Direktur PT Aditon Karya Sembada selaku pemateri pertama. Yang kami hormati Bapak Indra Komara, STMT, dosen Institut Teknologi Aditama Surabaya selaku pemateri kedua. Dan yang kami hormati kepada seluruh peserta webinar hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat diberikan nikmat, sehat dan rezeki sehingga masih dapat dipertemukan pada webinar hari ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Webinar kali ini diselenggarakan untuk memperingati Dis Natalis Universitas Islam Majapahit yang ke-22 dengan topik webinar series Adaptasi Bidang Teknik Sipil pada Era 4.0 untuk pembangunan berkelanjutan dengan tema Impact of Concrete Quality on Sustainability. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar hari ini dibuka, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini. Acara yang pertama adalah pembukaan dengan sub acara menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Himne Unim, menyanyikan lagu Mars Unim, dan sambutan Dekan FT sekaligus membuka webinar pada hari ini. Acara yang kedua adalah pemaparan materi dari narasumber yang pertama, yaitu Ibu Ani Susilowati, SSI, Presiden Direktur PT Aditon Karya Sembada. Kemudian acara yang ketiga adalah pemaparan materi dari narasumber yang kedua, yaitu Indra Komara, STMT, dosen Institut Teknologi Aditama Surabaya. Kemudian dilanjutkan dengan acara yang keempat, yaitu tanya jawab dari peserta, dan yang kelima adalah penutup. Sebelum kepada acara inti, marilah kita awali acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ke acara yang pertama, yaitu adalah pembukaan, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta diharapkan dalam keadaan posisi duduk siap.
Menyanyikan lagu himne UNIF. Menyanyikan lagu Mars UNIF. Ketika reformasi bergelora di seluruh negeri, di pusat kekuasaan Majapahit, Universitas Islam berdiri, menyongsong wajah Indonesia baru, melaksanakan Tridharma, mencetak generasi intelektual siap berbakti pada negara. Universitas Islam Majapahit, bangkitkan semangatmu, menuntut ilmu demi negara, bangsa dan agamamu. Ketika reformasi bergelora di seluruh negeri, di pusat kekuasaan Majapahit, Universitas Islam berdiri. Ketika reformasi bergelora di seluruh negeri, di pusat kekuasaan Majapahit, Universitas Islam berdiri, menyongsong wajah Indonesia baru, melaksanakan Tridharma, mencetak generasi intelektual siap berbakti pada negara. Universitas Islam Majapahit,
semangatmu menuntut ilmu demi negara, bangsa dan agamamu. Ketika reformasi bergelora di seluruh negeri, di pusat kekuasaan Majapahit, Universitas Islam berdiri. Acara yang selanjutnya adalah sambutan Dekan Fakultas Teknik yang akan diwakili oleh Ibu Diah Sarasanti sebagai Kaprodi Teknik Sipil. Kepada Ibu Diah Sarasanti STMT, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Diki Nizar Zulfika atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. Ibu Ani Susilowati SSI selaku pemateri STMT selaku pemateri kedua. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar nasional hari ini. Webinar hari ini diambil dengan tema yaitu adaptasi teknologi bidang teknik sipil pada era 4.0 untuk pembangunan berkelanjutan. Adaptasi teknologi bidang teknik sipil menjadi sangat penting karena mengingat semakin terancamnya kondisi ekologis lingkungan, mulai dari global warming, kemudian emisi CO2, sehingga selain itu didukung dengan adanya peraturan standar bangunan yang mewajibkan terwujudnya bangunan ramah lingkungan atau yang sering kita kenal yaitu green building. Sehingga untuk menunjang hal tersebut diperlukan adanya adaptasi mulai dari penggunaan material dari waste construction dan teknologi seperti building information modeling yang merupakan kolaborasi dan integrasi dari beberapa bidang keahlian stakeholder. Untuk itu, melalui Disnatalis Universitas Islam Majapahit yang ke-22, kami mengundang pemateri dan ekspert utamanya untuk memberikan wawasan dan pengetahuan terkait hal tersebut. Selain itu, semoga melalui kegiatan ini dapat diperoleh utamanya mahasiswa dapat memperoleh ilmu yang menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat. Di sini saya mewakili Bapak Dekan Fakultas Teknik sekaligus Kaprodi Program Studi Teknik Sipil sangat menyambut baik dan sekaligus membuka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diah atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya adalah pemaparan oleh pemateri yang akan dipandu oleh moderator kita Ibu Diah Sarasanti STMT. Beliau adalah dosen teknik sipil dan juga menjabat sebagai Kaprodi Teknik Sipil Universitas Islam Majapahit. Kepada Ibu Diah Sarasanti dipersilahkan untuk memimpin acara diskusi pada webinar hari ini. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Diki Nizar Zulfika, SSTMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sehat selalu bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Ibu Ani Susilowati, SSI, pemateri ke-1. Yang saya hormati Bapak Indra Komara, STMT selaku pemateri kedua, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Bapak Ibu, saya sampaikan selamat datang dan selamat bergabung pada webinar nasional dalam rangka memperingati Disnatalis Universitas Islam Majapahit yang ke-22. Pada hari ini dengan mengambil tema yaitu Impact of Concrete Quality on Sustainability. Sebelum kita mulai, izinkan saya selaku moderator
menyampaikan beberapa peraturan terkait webinar hari ini. Yaitu yang pertama, peserta diharapkan menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, peserta dapat memberikan pertanyaan pada kolom chat kepada pemateri dan sesi tanya jawab serta diskusi akan dibuka setelah kedua pembicara menyampaikan materinya. Kemudian yang terakhir, waktu presentasi yang diberikan kepada narasumber adalah 40 menit. Bapak Ibu, materi yang akan kita simak bersama menjadi sangat menarik dan patut kita ikuti karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa sustainability trends telah meningkat akhir-akhir ini sebagai akibat dari kendala sumber daya, yang mana mengakibatkan peningkatan permasalahan yang muncul mulai dari perspektif manajerial, strategis, dan operasional. Selain itu, sektor konstruksi memberikan kontribusi yang cukup besar, yakni kontribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidupnya. Meskipun demikian, sektor ini menyumbang hampir 35% dari emisi global CO2 dan menghasilkan 45 sampai dengan 65% bahan limbah. Sektor konstruksi dan kegiatan terkaitnya menghasilkan emisi berbahaya dalam jumlah besar, terhitung hampir 30% dari emisi global gas rumah kaca sebagai akibatnya. Pentingnya penelitian keberlanjutan di bidang teknik sipil tidak dapat disangkal. Dalam hal ini, perusahaan secara progresif sadar bahwa memastikan keunggulan kompetitif bergantung pada lebih dari sekedar biaya rendah dan kualitas produk atau jasa yang disampaikan. Klien mencari perusahaan yang memiliki ketelitian dan secara ekologis, etis, dan bertanggung jawab secara sosial. Secara global, beton adalah bahan bangunan yang paling sering digunakan. Popularitasnya berasal dari sejumlah faktor, termasuk kemudahan akuisisi, ketahanan terhadap air dan panas, dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai ukuran dan bentuk. Beton digunakan untuk konstruksi hampir setiap jenis struktur teknik sipil. 3 komponen utamanya adalah semen, agregat, dan air. Sayangnya, pembuatan semen menghasilkan sejumlah besar gas rumah kaca seperti CO2. Diperkirakan mengeluarkan 1.350 juta ton gas rumah kaca per tahun, yang berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, daur ulang penggunaan kembali limbah padat di sektor konstruksi sangat disarankan. Bahan limbah dapat digunakan dalam beton sebagai pengganti agregat atau pengganti semen. Akibatnya, mengurangi permintaan semen akan melindungi sumber daya alam dan mengurangi emisi CO2. Nah, apa saja yang termasuk dalam kriteria bahan konstruksi yang berkelanjutan, serta impact apa saja yang bisa ditimbulkan? Mari kita simak dengan seksama pemaparan oleh kedua expert kita hari ini. Namun, sebelum pemaparan materi, izinkan saya selaku moderator di sini akan menyampaikan sekilas biografi dari Bapak Ibu narasumber kita hari ini. Mohon izin kepada Ibu Ani Susilowati untuk menyampaikan kurikulum vitae secara singkat. Baik, Bu, silakan. Ya, nama lengkap beliau adalah Ani Susilowati SSI. Beliau lahir di Surabaya tanggal 26 Oktober tahun 1975. Formal education yaitu pada Faculty of Mathematics and Natural Science Erlangga University in 1994 until 1999. Pengalaman kerja beliau yaitu pernah menjabat R&D PT Atlantic Ocean Paint in 1999 until 2002, Production Director PT Aditon Karya Sembada 2002 until 2017. Beberapa papers yang telah dipublish yaitu Impact of Concrete Quality on Sustainability at International Conference of Engineering Forum, dan pernah mendapatkan Best Practice in Civil Structural Engineering Works dalam kategori efisiensi, konsistensi, and sustainability. Saat ini, Ibu Adi Susilowati adalah Presiden Director pada PT Aditon Karya Sembada. Kepada Ibu Ani Susilowati, kami persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera saya ucapkan kepada peserta webinar. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dia Saraswati selaku Kepala Prodi Fakultas Teknik Universitas Islam Majapahit dan juga Bu Erna yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing di acara Disnatalis ini, di acara Disnatalis Universitas Islam Majapahit yang ke-22 ya. Sebelumnya saya akan share dulu ya Bu materi saya.
Maaf, bentar. Izinkan saya untuk putarkan video company profile tentang PT Aditon Karya Sembada dulu ya, Bu. Mohon maaf, bisa dibantu ya? Oke, saya mulai aja ya. Videonya kayaknya nggak bisa diputar. Ya, perusahaan kami sebenarnya adalah perusahaan di bidang chemical construction material ya, Bu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi produk kami adalah produk-produk admixture, produk-produk yang berhubungan dengan chemical construction material yang kita sebenarnya mempunyai visi adalah helping people develop better construction. Jadi kita membantu konstruksi yang lebih baik lagi, sehingga selain kita menjual produk kita juga membantu para customer kita untuk membuat beton secara efektif, efisien, dan tentunya sustainable. Nah, karena kita tahu ya tingkat pertumbuhan tahunan produksi semen itu adalah sangat besar, karena konstruksi yang meningkat pesat di negara-negara yang berkembang. Kita ini karena punya kepedulian terhadap masa depan planet kita yang telah tumbuh, demikian juga pentingnya pemahaman tentang pembangunan yang berkelanjutan dalam konstruksi. Nah, faktanya bahwa sudah disebutkan oleh Bu Diah tadi ya, bahwa sektor pembangunan ini bertanggung jawab sekitar 40% dari konsumsi energi global dan mungkin 35% emisi dari rumah gas kaca ya. Nah, tanggung jawab lingkungan tentu saja merupakan bagian dari kita semua dalam segala bentuk konstruksi yang bermanfaat secara sosial dan tentunya layak secara ekonomi. Sehingga struktur beton yang berkelanjutan adalah yang dibangun sedemikian rupa sehingga dampak sosial pun yang secara total keseluruhannya ini adalah minimal. Nah, sebenarnya bagaimana cara kita membuat beton berkelanjutan? Itu bisa kita menggunakan optimasi dari material yang dipakai, kita bisa menggunakan inovasi dalam material dan prosesnya, kita juga menggunakan waste ya limbah yang dari daur ulang ya, seperti itu. Nah, hari ini saya akan menjelaskan evolusi dari beton itu sendiri. Di tahun 1960 kita bisa menggunakan campuran normalnya ya 1, 2, 4 dan 1, 1, 2 gitu ya. Mungkin hanya kekuatannya dari 15 sampai 25 MPa. Terus air juga water content-nya juga nggak ditentukan. Sedangkan di tahun 1960 berkembang akhirnya kita bisa membuat hex string concrete yang dimana kekuatan mutunya bisa sampai 60 MPa. Bisa tersedia plasticizer dan super plasticizer sudah mulai digunakan ya. Nah, cuman kendalanya di hex strength concrete ini biasanya panas termalnya tinggi, susutnya tinggi, terlalu kohesif untuk dipompa. Sedangkan walkability-nya juga tidak memadai kayak gitu. Nah, berkembang di tahun 1990 akhirnya kita bisa membuat hex performance concrete di mana strength-nya bisa sampai 100 MPa. High walkability-nya sangat tinggi, bisa dipompa sampai 300 meter. Tapi temperaturnya rendah, kita nggak perlu melakukan cooling, nggak perlu melakukan pendinginan. Terus durability-nya juga sangat baik, yaitu sampai bahkan masa bangunan bisa sampai 120 tahun. Kayak gitu. Tapi ada tantangan ke depannya apa? Yaitu bahwa mix design ini banyak bergantung pada tile mix yang kita lakukan. Karena kan kondisi material yang di lapangan kan bervariasi ya. Nah, terus juga ada kesulitan menggunakan super plasticizer yang tepat. Kayak gitu, karena konsumsi semen yang digunakan juga masih tinggi sehingga masih belum ramah terhadap lingkungan. Nah, makanya ini kita ada new
teoritis dari ilmu beton. Kalau secara konvensional kita how ya, know-how orientasi. Tapi kalau secara modern kita why orientasinya. Di dalam teori yang baru kita menemukan ada particle packing, ada water film thickness, ada particle interaksi. Sedangkan di new teknologinya bisa kita mungkin agregatnya bisa kita treatment, kita isi filler-filler di dalamnya sehingga kita menciptakan yang namanya green concrete begitu. Nah, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana optimasi campuran supaya untuk mengurangi tentunya semen konten ya, supaya untuk CO2-nya bisa berkurang, bisa susutnya juga bisa rendah dan retaknya juga bisa dikurangi dan jejak karbonnya juga bisa berkurang pada saat yang bersamaan. Karena dalam merancang beton kinerja high performance tinggi ini itu tidaklah mudah ya, karena butuh kekuatan yang tinggi, kemampuan kerja yang tinggi, capability yang tinggi, kohesivitas yang tinggi, kestabilan dimensi, dan juga kita maunya jejak karbonnya rendah pada saat yang bersamaan. Nah, karena meningkatkan air, kadang-kadang kita ya udah dah kita tingkatkan air, bisa meningkatkan kemampuan kerja, tapi bisa menurunkan kekuatan dan stabilitas dimensi. Mungkin kita berpikiran tambahin semen untuk meningkatkan kekuatannya, bisa, tapi bisa menurunkan stabilitas dimensinya dan juga meningkatkan jejak karbonnya. Nah, oleh sebab itu optimasi desain campuran itu perlu dilakukan ya, karena dengan berbagai parameter campuran beton. Karena karakteristik dari bahan baku di lapangan ini sering bervariasi. Sedangkan kita pengennya mempertahankan kinerja yang konsisten, itu adalah hal yang sulit ya, apalagi terutama di lapangan, karena saya sering melihat bahwa terutama di plan-plan di kita ini sering pakai job mix-nya ini tunggal, padahal variasi materialnya itu sangat tinggi. Nah, itu hal yang sangat tidak mungkin kalau kita menginginkan kinerja beton yang sangat stabil. Jadi kita harus perlu trial mix agak lebih banyak untuk mengetahui dengan berbagai variasi ini apakah bisa mencapai kinerja yang kita harapkan. Dan tentunya quality control di dalam plan yang ada di pabrikan atau ready mix atau precast itu berperan penting dalam hal ini, yaitu untuk meningkatkan kualitinya secara terus menerus. Nah, di sisi lain saya ini ambil dari penelitian Profesor Kwan yaitu di Universitas Hong Kong. Ini sebagian besar mengungkapkan bahwa faktor kunci yang mempengaruhi sifat beton segar adalah bisa ditentukan dengan kadar airnya, packing density, dan luas permukaan partikel padat dalam campuran beton. Jadi dalam ini untuk menambahkan partikel juga secara teoritis dengan mengoptimalkan distribusi ukuran partikel dan semen partikel dapat memaksimalkan packing density-nya. Memang secara umum sulit ya untuk mengontrol ukuran distribusi semen dan agregatnya, tapi sebagai gantinya dengan menambahkan bahan tambahan dari semen yang lebih halus dari semen untuk mengisi rongga sehingga di antara butiran semen, sehingga salah satu cara meningkatkan packing density fase pastanya. Nah, teknologi pengisi ini juga dapat dikombinasikan dengan pemanfaatan limbah sehingga bisa mengurangi kandungan semen dan juga meningkatkan untuk kita beton yang berkelanjutan. Nah, ini saya jelaskan packing dari partikel padatannya ya. Dari perspektif makro, biasanya beton ini kan terdiri dari partikel agregat dan semen ya. Biasanya ukurannya dari 75 mikron sampai 10, 20, 30 mili. Dan packing agregat ini sangat mempengaruhi volume pasta yang dibutuhkan, dan kelebihan pasta semen yang tersedia ini sebenarnya untuk workability-nya. Gitu ya. Sedangkan untuk perspektif yang mikro, biasanya semen pasta ini berkisar, pasta semen ini terdiri dari butiran-butiran bahan semen dan air ya ukurannya antara ya di bawah lebih kecil dari 1 mikron sampai 75. Nah, packing bahan semen ini sangat mempengaruhi volume air yang dibutuhkan dan kelebihan air yang tersedia untuk workability-nya. Packing teori by Powers tahun 1968 bahwa pengisian rongga secara berurutan dengan ukuran partikel yang lebih kecil dapat mengurangi volume rongga dan meningkatkan packing density dari partikel semen. Nah,
biasanya kalau setahu saya kadang-kadang nih di plan-plan itu dia menggunakan pada waktu membuat beton ini memakai satu ukuran untuk agregatnya single size. Maka akibatnya kalau dengan ukuran satu, maaf ya, ini kok gambarnya nggak muncul. Oke, dengan menggunakan size agregat tentunya dibutuhkan pengisian pasta yang lebih banyak dibandingkan menggunakan multi size agregat. Selain multi size agregat ini berfungsi untuk memperbaiki packing density-nya, juga mengurangi pemakaian pasta semennya ya, karena sudah diisi dengan ukuran-ukuran yang lebih kecil di sekitar ukuran partikel agregat kasarnya. Juga bisa memperbaiki workability-nya pada saat yang sama kayak gitu. Nah, packing density dari agregat biasanya dapat diukur di bawah kondisi yang kering. Kalau kita bisa tahu biasanya kita pakai ASTM C29 itu ya untuk menentukan packing density. Itu bisa menggunakan dari kondisi ya, jadi kondisi yang kering. Tapi packing density dari semen material semen titius terutama ya, kita tidak bisa mengukur dengan cara yang sama karena semen kan mengalami aglomerasi ya, aglomerasi terjadi penggumpalan. Jadi kita tidak bisa menggunakan ukuran packing density menggunakan ASTM C29. Nah, Universitas dari Hongkong ini sudah mengembangkan namanya weight packing test untuk semen pastanya ini. Nah, seperti apa weight packing testnya ini? Jadi ini adalah mencampur bahan semen dengan berbagai sejumlah air yang berbeda dan menentukan konsentrasi yang tertinggi yang dicapai sebagai packing density-nya. Nah, efek dari air, efek dari superplasticizer dan udara yang terjebak dalam semen, pasta semen ini juga bisa dihitung. Ini sangat akuratannya bisa diverifikasi ya. Kita dengan menggunakan uji terbukti bahwa penambahan partikel yang lebih halus dari pada semen seperti silika fume juga dapat menambah packing density dari semen titius materialnya. Nah, Universitas Hongkong juga sudah mengembangkan program komputer ya untuk mengevaluasi packing density ini. Nah, ini sedang yang kita lakukan di Editon. Saya terbuka misalkan untuk dari mahasiswa untuk bisa membantu kita sehingga ini bisa juga diterapkan di dunia industri beton sehingga kita bisa membuat beton yang berkelanjutan ya dengan mengisi, kita bisa menghitung water film thickness-nya, kita bisa menghitung wet packing test-nya sehingga untuk membuat high performance concrete dengan flow yang tinggi, dengan pemakaian semen yang minimum, dengan pemakaian bahan limbah kita bisa lakukan. Kayak gitu. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan water film thickness? Bagian dari packing density, luas permukaan sistem partikel juga mempunyai efek yang besar pada rheology pasta, semen dan juga beton ya. Ini juga dapat dijelaskan bahwa water film thickness ini melapisi partikel padatnya. Ini saya jelaskan. Pada partikel padatnya, air yang terjebak ini biasanya mengisi-isi void-nya. Nah, sedangkan kalau kita ini adalah water film coating-nya yang untuk melapisi partikel padatnya, dan ini adalah water film thickness-nya. Kita bisa hitung water film thickness-nya ini supaya kita bisa memperkecil void-void yang di sini, sehingga kita bisa dapatkan workability-nya yang lebih tinggi. Nah, water film thickness ini rata-rata dapat dievaluasi sebagai rasio kelebihan air terhadap luas permukaan. Jadi efek gabungan dari air, packing density, dan luas permukaan dapat dievaluasi dalam satu hal parameter tunggal, yaitu water film thickness. Nah, jadi efek gabungan ini dapat ditemukan bahwa faktor utama yang mengatur rheologi dan kohesivitas pasta, semen, dan mortar. Ini saya akan jelaskan nanti di mohon maaf ya, ini kenapa kok gambarnya tidak muncul. Sebentar, saya itu dulu ya. Seharusnya muncul gambarnya. Sebentar.
Sebentar ya. Oke, ini ada masalah. Nah, ini saya akan jelaskan untuk pasta film thickness dan mortar film thickness. Jadi kalau tadi adalah air yang ketebalan air ini ya yang meliputi dari partikel semen. Kalau sedangkan pasta film thickness adalah air dan semen yang melingkupi partikel lebih halus. Itu disebut pasta film thickness. Dan sedangkan mortar film thickness adalah jadi air, semen, dan agregat halus yang melingkupi partikel yang lebih besarnya. Jadi kita bisa tentukan water film thickness-nya, paste film thickness-nya, dan mortar film thickness-nya. Nah, bila perlu kalau kita memakai material yang lebih halus dari semen, kita bisa menggunakan perhitungan slurry film thickness. Jadi partikel yang air dan sementitis material yang lebih halus dibandingkan semen yang melingkupi butiran dari semen itu sendiri. Nah, ini yang kita hitung, kita ukur untuk kita bisa menentukan workability-nya, bisa menentukan flow-nya, kita bisa menentukan segregasi dari beton itu sendiri, dan kita juga bisa memasukkan material-material yang lebih halus dibandingkan semen. Itu tujuannya seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan kemudahan pengerjaan, kita bisa mendapatkan hex strength yang tinggi, selain itu lebih beton yang lebih sustain ya, kayak gitu. Nah, ini tadi kalau kita teori dari Powers, kita dengan mengurangi pasta semen, dengan memasukkan sejumlah agregat-agregat yang ukurannya yang bermacam-macam, otomatis pasta semen yang dibutuhkan akan bisa lebih sedikit, juga bisa memperbaiki workability-nya. Seperti itu. Nah, selain itu water film thickness ini bisa bisa kita mix design ya. Kita bisa optimalisasi dengan menggunakan packing density-nya, karena penambahan partikel yang lebih halus seperti silica fume, fly ash, dan thin slag itu bisa didapatkan, bisa menambah packing density-nya, juga bisa menambah surface area-nya. Saya nggak jelaskan rumus-rumusnya di sini karena waktunya yang mungkin terbatas, saya dikasih 40 menit, tapi ini bisa dihitung dan simpel banget, sederhana, dan itu kita bisa bikinkan grafik-grafik kita tentukan antara setelah kita untuk antara flow dengan strength-nya, kita tentukan water film thickness-nya, paste film thickness-nya, itu kita bisa bikin grafik-grafik, dan tentunya kita bisa bikin program komputer. Makanya itu saya lagi lakukan ini di editor, dan kalau memang ada yang berminat untuk ini dijadikan sebagai mungkin bagi mahasiswa untuk tugas akhir, mari kita akan bantu baik dari material. Saya ada punya beberapa program komputer untuk mix design ya, sehingga gradasi yang didapatkan dari mix design itu bisa lebih optimal. Karena menurut saya kalau kita memakai mix design yang menggunakan yang grafik-grafik yang mungkin yang diajarkan di universitas, saya nggak ngerti ya, karena saya memang bukan lulusan teknik sipil, tapi saya setelah mempelajari itu lebih mudah kalau kita menggunakan software ya, dengan cepat kita bisa tahu kalau ini materialnya berubah, apa yang harus kita lakukan. Jadi dengan cepat pula kita bisa tahu apa yang harus dilakukan di lapangan. Kita bisa ubah-ubah dan kita bisa menggantikan partikel semen yang lebih halus, mungkin yang menambah-nambah seperti apa, kita bisa lakukan dengan cepat. Saya ada program itu, dan juga untuk ada packing for density ada. Nah, ini saya sebenarnya perlu juga untuk kolaborasi juga antara universitas dengan industri, sehingga mungkin dari industri kita tahu sebenarnya di lapangan itu butuhnya seperti apa. Mungkin di universitas tahu, ternyata ada teori yang baru seperti ini, itu bisa diterapkan enggak di lapangan. Nah, kita perlunya kolaborasi antara universitas dengan industri seperti itu ya, supaya untuk
memajukan di perkembangan industri beton tentunya ya. Jadi ini dengan water film thickness kita juga bisa memasukkan partikel kalsium silikaviumnya, juga bisa menambah water film thickness-nya bisa mungkin bertambah karena ada konten ini ya, karena peningkatan silikaviumnya, juga bisa berkurang juga karena peningkatan silikaviumnya. Nah, apa aja yang bisa diisi ya di beton? Ada berbagai filler yang bisa diisi, mungkin bisa pakai fly ash, bisa pakai slag, bisa pakai batu kapur, bisa pakai yang lebih halus dari semen. Karena kehalusannya, penambahan ini bisa dapat meningkatkan packing density dan pada waktu yang sama juga dapat meningkatkan luas permukaan dari kontennya ya, dari solid padatan kontennya ini. Nah, namun demikian penambahan mereka juga akan selalu meningkatkan kohesivitas ya, baik positif maupun negatif, bergantung dari partikel size distribusinya dan dosisnya ya yang digunakan. Nah, oleh karena itu beberapa pengisi lainnya penambahan mereka juga selalu meningkatkan kohesivitas dan juga mengurangi segregasi, bleeding dan sedimentasi. Beberapa filler seperti ini ya, seperti batu kapur, pasir tanah, mungkin yang bisa lebih besar daripada pasir juga bisa dimasukkan, karena mereka juga bisa menambah packing density dari agregat, tetapi juga bisa menambah surface area dari agregatnya, gitu ya. Nah, ini bisa dengan adanya ini penambahan mereka juga akan selalu meningkatkan kohesi ya, dengan meningkatkan luas permukaan dan meningkatkan kemampuan pacingnya, juga menambahkan jumlah lapisan halus pada partikel agregatnya. Yang kita masuk dengan beton green konkrit ya. Green konkrit adalah produksi semen itu kan biasanya melibatkan pemanasan batu kapur. Jadi setiap ton semen yang diproduksi hampir 1 ton CO2 yang dihasilkan. Tentunya sekitar 7-8% dari global emisi gas rumah kaca ya. Ini adalah misi kita, yaitu untuk mengurangi karbon footprint dari dunia konstruksi. Terus untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi ke depan kita, juga untuk alasan ini beton tidak hanya meminimalkan kandungan konsumsi semennya juga yang disebut. Jadi untuk alasan ini maka beton yang sudah bisa mengurangi pemakaian semen kita juga sebut sebagai green konkrit ya. Apalagi kalau kita sudah diisi-isi dengan timbang. Nah, green konkrit tidak hanya sebagai yang hanya cuma kandungan semennya rendah per unit volumenya, tapi bisa mengurangi juga volume dari beton itu sendiri dan menambah service life dari strukturnya ya. Kalau kita tahu mungkin bisa dilihat ya jalan-jalan di yang pembangunan itu kita harus hitung sebenarnya dengan mutu yang sudah digunakan apakah bisa durability dari bangunan tadi apakah sudah mengikuti peraturan yang tersedia, karena saya lihat sih banyak yang kadang-kadang di jalan tol barusan dicor gitu ya, tapi ternyata udah rusak dari ini. Nah itu kan tentunya otomatis kita ulangi, kita repair lagi, itu kan juga memerlukan energi juga ya. Jadi seharusnya juga jadi selain mengurangi volume beton yang dibutuhkan, juga meningkatkan masa pakai untuk struktur yang dibangun. Jadi penggunaan kekuatan beton yang lebih tinggi itu dapat mencapai tujuannya. Contoh ini ya, di One Island East yaitu ada gedung yang dibangun, sebentar. 7 lantai ya yang dibangun. Ini sangat baik contohnya. Dia sebenarnya menggunakan 45 MPa, tapi yang digunakan di situ adalah target strength-nya adalah 100 MPa dengan menggunakan semen yang hampir sama dengan semen yang lebih sedikit dibandingkan 45 dengan memasukkan adalah fly ash dan silikavium ya, dan tentunya kekuatan betonnya dan daya tahannya lebih tinggi, yaitu mendesainnya dari 50 tahun bisa menjadi 75 tahun bahkan sampai 100 tahun gitu ya. Jadi dengan adanya
high performance concrete itu kita membuat beton dengan kekuatan berapapun kita bisa melakukan, kita bisa dengan mudah kita memasukkan material-material yang bisa limbah ya, dengan material limbah seperti itu. Kesimpulannya bahwa dengan munculnya bahan kimia dan mineral campuran, teknologi beton telah maju dan sangat banyak. Sekali jenis high performance concrete sudah dikembangkan ya. Namun teknologi beton juga masih konvensional juga masih tetap dipakai, di mana masih banyak aspek perilaku konkret yang berada di luar pemahaman kita. Dalam 2 tahun terakhir ini memang saya lihat Universitas Hong Kong ini sudah menggunakan teori particle packing density ini dan water film thickness ini untuk membuat membuat campuran high performance concrete tadi. Dan dia menyebutnya adalah ilmu teori-teori ini berkembang menjadi ilmu beton modern. Nah, berdasarkan teori-teori ini banyak model komputer dan perangkat lunak yang dapat dikembangkan sehingga dapat memprediksi kinerja teoritis kinerja dari betonnya. Dan diperkirakan bahwa perangkat lunak ini dapat membantu untuk mengoptimalkan desain campuran untuk high performance concrete yang lebih baik dan memungkinkan respon yang cepat terhadap selama produksi ya, terhadap variasi kualitas dari produk tersebut. Jadi dengan adanya software-software sekarang itu lebih cepat banget kita tuh bisa tahu, oh ada variasi seperti ini, kita bisa tahu apa yang harus dilakukan ya. Kita punya respon yang tercepat kayak gitu. Jadi perlu dicatat bahwa sebenarnya high performance concrete ini adalah green concrete ya, karena kita sudah bisa mengurangi pemakaian semennya. Jadi pada akhirnya kita bisa dapat berkontribusi pada sustainability dengan mengoptimasi dari mix design yang kita gunakan dengan mengurangi konsumsi semen. Baik, terima kasih kepada Ibu Ani Susilowati atas paparannya yang begitu menarik. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh Bapak Indra Komara, SPMT, akan tetapi sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan kurikulum vitae beliau. Bapak Indra Komara menempuh pendidikan sarjana di Institut Teknologi 10 November tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Kemudian beliau melanjutkan magister bidang keahlian struktur tahun 2015 sampai dengan 2017 di ITS dan di Anadolu University tahun 2017. Selanjutnya di tahun 2021 beliau menempuh pendidikan profesi di Institut Teknologi 10 November. Beberapa pengalaman kerja beliau yaitu diantaranya menjadi research assistant at ITS in 2017 and then structural engineer at ITS Technoscience in 2018. Invited lecturer at Engineering Department of Guilin University Electronic Technology, China in 2019 until 2021. Organizing Committee and System Chair at International Student Conference on Advanced Science and Technology, Kumamoto University, Japan in 2019. And then beberapa penghargaan yang telah beliau raih yaitu a Recognition of Future Concept Paper at IABSE Conference Guangzhou, China 2016, Young Research Award at Global Research and Development Services, Lisbon, Portugal in 2016, selected presenter at International Delegate of Community and Technological Ideas National Chengku University, Taiwan in 2018. Saat ini beliau adalah merupakan dosen di kampus Institut Teknologi Aditama Surabaya dan menjadi asisten peneliti di Institut Teknologi 10 November. Sebagai tambahan, rekognisi beliau dalam bidang penelitian adalah peran serta sebagai editor dan reviewer di beberapa jurnal nasional dan internasional. Beliau juga aktif sebagai corresponding author dan co-author dalam penulisan makalah baik dalam jurnal maupun seminar dengan lebih dari 15 papers yang telah dipublikasikan. Rekognisi lainnya adalah sebagai tenaga ahli atau engineer di beberapa proyek pembangunan nasional. Salah satunya adalah keterlibatan beliau dalam pembangunan mega project Light Rapid Rail di Jabodetabek. Mr. Indra Komara, time is yours. Oke, terima kasih Bu Diah atas penyampaian brief introduction-nya.
Saya izin share screen sedikit nih, Bu. Oke, Bapak, silakan. Ini apakah sudah bisa dilihat oleh rekan-rekan yang lain? Sudah, Bapak, sudah terlihat. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bu Dia selaku Kaprodi dari jurusan Teknik Sipil Unim. Beliau juga merupakan kolega saya pada saat menempuh studi di ITS. Gimana, sehat ya Bu kabarnya? Mudah-mudahan Ibu keluarga begitu juga dengan kerabat di Teknik Sipil Unim sama-sama dalam lindungan dan keberkahan. Dalam presentasi ini saya akan sedikit memberikan ilustrasi terkait implementasi penggunaan material terbarukan yang bisa kita aplikasikan menjadi alternatif ataupun solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan sustainability. Jadi item-itemnya itu seperti apa nanti akan saya jelaskan dalam beberapa waktu ke depan. Ini tadi brief information sudah disampaikan oleh Bu Dia. Begitu halnya dengan Honor Award sudah juga disampaikan terkait saya. Sebelum saya mulai ke dalam presentasi ini, apa sih model konkret, kemudian impact-nya atau pengaruhnya kepada kualitas beton itu seperti apa? Nah, sebelum saya mulai, saya akan menayangkan satu video terlebih dahulu. Ini terdengar ya Bu suaranya ya Bu ya? Dari saya Belum, tidak, Pak. Belum terdengar. belum terdengar. Tapi bisa terlihat ya videonya Bu ya? Bisa terlihat, Bapak. Terima kasih. Namun tidak ada suaranya gitu ya? Iya, tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya ya. Jadi sebentar. Stop share screen terlebih dahulu biar rekan-rekan bisa mendengar suaranya. Tidak apa-apa Bu, kalau misalkan tidak terdengar di videonya suaranya, yang penting suara saya bisa kedengaran gitu ya? Bisa Bapak. Iya. Ya, seperti yang diketahui, beton menjadi parameter utama yang membangun infrastructure, baik itu di Indonesia ataupun dibangun secara global. Kenapa demikian? Karena banyak keuntungannya.
salah satu keuntungan utamanya itu adalah tersedia secara lokal. Jadi kita tidak harus melakukan mobilisasi, seperti yang diketahui pula Indonesia merupakan negara kepulauan tertinggi, jadi sangat tidak memungkinkan apabila memang harus mengakomodir dan melakukan mobilisasi salah satu material dari Pulau Jawa misalkan ke Pulau Kalimantan, Papua, dan lain sebagainya. Jadi hingga saat ini hampir lebih dari 80% infrastruktur di Indonesia itu terbuat dari beton. Karena berbagai keuntungannya tadi, tersedia secara lokal, durabilitasnya dapat kita jaga, kemudian bisa kita rubah bentuknya sesuaikan dengan keinginan kita. Bangunan-bangunan bersejarah di Indonesia, bahkan di dunia pun, terbentuk dan terukir menggunakan material beton. Karena tadi, seperti disampaikan baik oleh Bu Diah ataupun Bu Ani, beton adalah dunia infrastruktur. Ya, dunia infrastruktur itu adalah beton. Ya, sehingga kita harus melihat dan melakukan perubahan, melakukan development, menganalisa matriks yang ada di dalamnya, sehingga hal tersebut masih bisa kita aplikasikan. Jadi kurang lebih tadi dari beberapa video, durable, affordable, durable bisa kita jaga, masa layannya, affordable bisa kita lakukan dengan nilai yang terjangkau, kemudian empowering, memperdayakan tenaga lokal, kemudian lokal tersedia dari berbagai daerah dengan berbagai macam jenis material, baik itu pasir, agregat kasar, dan lainnya. Kemudian bisa kita perbaharui karena komponen utamanya itu sangat mudah didapatkan. Kemudian insulating ini sebagai media isolasi atau penyekat dari dunia luar. Ya, salah satunya itu sebagai rumah atau tempat tinggal kita. Materi yang akan saya sampaikan, saya bagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama itu adalah pembukaan atau introduction. Kemudian current concrete practice, seperti yang kita ketahui, seperti apa sih kebutuhan beton, kemudian teknologi beton ke depannya. Kemudian di sini saya akan menawarkan dan memberikan informasi terkait new approach, engineer cementitious composite. Ini salah satu material terbarukan yang bisa kita implementasikan. Tadi disinggung, material beton itu harus durable. Kemudian kita juga harus sustain. Dalam artian harus berkelanjutan, tapi salah satu lagi yang harus kita perhatikan yaitu performance. Kalau misalnya kita membangun suatu bangunan dan kita hanya konsentrasi kepada durability, kemudian kita hanya konsentrasi kepada sustainability, what about the capacity of the structures? Jadi bangunan kita semakin ke sini, semakin tinggi, kita memerlukan tingkat kapasitas yang baik juga untuk juga memerlukan material lain bagi pengganti untuk menampung kapasitas tadi. Karena wilayah atau zona kita itu masuk ke dalam kriteria dengan berbagai wilayah situs yang berbeda, sehingga impact-nya kapasitas kinerja setiap struktur dengan material tertentu itu akan berbeda. Kemudian integrated material design framework of the sustainable infrastructures. Jadi kita lihat kira-kira cara membuat teknologi material yang sustain, kemudian ramah terhadap lingkungan untuk infrastruktur kita itu seperti apa, karena memang salah satu contoh di beberapa pembangunan penggunaan material beton, salah satunya itu adalah semen, itu memberikan sumbangsi yang sangat besar. Kemudian diikuti dengan material design methodology, tahapan rekomendasi. Yang selanjutnya kita akan lihat salah satu suara saya apakah kekecilan, Bapak Ibu semua? Atau sudah cukup bisa didengar? Ya, didekatkan saja Bapak Ibu mikrofonnya. Oke, Oh, sudah ya. Bagaimana sekarang Bu Diah, sudah bisa didengar? Oke, Lebih jelas? sudah lebih jelas ya. Baik. Oke, baik, mohon maaf. Saya baru lihat kolom komentar di sini. Kemudian application and long term performance of ECC di sini akan nge-propose, kemudian kita akan lihat beberapa konseptual
untuk mengaplikasikan material ECC, kemudian nanti akan ditutup dengan conclusion. Kita lanjutkan ke introduction. Seperti yang kita ketahui, keperluan terkait sustainability, kemudian green environment menjadi forefront atau mediasi utama yang diperlukan baik oleh pemerintah ataupun pembangunan infrastruktur di dunia. Salah satunya itu adalah penggunaan waste material atau meminimalisasi penggunaan semen yang sumbangsihnya terhadap global warming atau pembentukan efek rumah kaca. Kemudian untuk minimalisasi maintenance. As we know, especially for the marine infrastructures atau infrastruktur laut, pasti normalnya ada kadar garam, air, dan lain sebagainya, yang awalnya masalah yang bangunan tersebut itu kita adopsi menjadi 15 tahun, itu bisa kita harus terus lakukan perubahan per 2 tahun. Sedangkan bisa kita lihat dari capital gain, kemudian dari rencana infrastruktur kita di Indonesia, infrastruktur yang beririsan dengan laut itu sangat besar sekali. Apalagi target dari pemerintah kita itu adalah pemberdayaan infrastruktur di semua daerah. Nah, ini menjadi salah satu pemikiran atau gagasan pokok utama untuk menghilangkan atau meminimalisasi maintenance proses dengan implikasi tetap menggunakan beton. Kita harus address atau develop salah satu material terbaru yang mana tetap menggunakan semen base material, jadi tetap menggunakan material lokal, hanya saja kapasitasnya bisa kita jaga dan memenuhi karakterisasi beton dengan pandangan-pandangan tertentu. Apabila kita mengabaikan hal-hal tersebut, kita mengabaikan seperti yang disampaikan oleh Bu Ani tadi, kita mengabaikan development atau pembaharuan, ya pasti kita akan tertinggal bukan hanya dari segi teknologi, tapi dari segi material development, structural design, sustainability objective, kemudian secara costly sama research knowledge intensity, itu kita akan jauh tertinggal. Apabila kita mampu mengembangkan material terbarukan, kemudian mengaplikasikannya, itu akan lebih memberikan peningkatan sumber daya, kemudian penggunaan material-material yang memang menjadi keunggulan kita di Indonesia. Karena material di lokasi A, contohnya di Pulau Jawa, dengan material di lokasi di Kalimantan pasti akan sangat berbeda. Tapi kita coba mengantisipasi tersebut supaya gap perbedaan dengan kualitasnya itu masih tetap terjaga. Kemudian current practice, concrete is ubiquitous, artinya berada di mana-mana atau memang umum sekali dipakai, baik itu di Indonesia ataupun di dunia, ya karena tadi disampaikan oleh Bu Dia, kemudian Bu Ani, menjadi penghubung infrastruktur kita. Karena kalau misalkan kita konsentrasi kepada material baja, memang berkembang jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, tapi karena ketersediaannya secara lokal sangat terbatas, material beton masih menjadi mendominasi atau populer digunakan. And as you know, more than 1 ton per capita of concrete is case for infrastructure construction worldwide. Based on the situation, kita lihat penggunaan semen atau cementitious material juga sangat meningkat. Imbasnya kayak tadi, peningkatan global warming. Kemudian sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita tinjau selain kita mendevelop material baru, khususnya untuk beton. Seperti yang kita ketahui, beton itu kan brittle atau getas. Kemudian apabila terkena beban gempa, beton itu sendiri pasti akan banyak mengalami pecahan, spalling, kemudian keretakan, kemudian rawan terhadap deteriorasi akibat service loading. Deterioration di sini itu gampang sekali terkena pengaruh kerusakan. Jadi kita harus maintenance, kita harus melakukan perbaikan, mengulang, kemudian lack of sustainability, karena beton sekarang walaupun kita kondisikan sebagai beton mutu tinggi, kemudian tingkat penggunaan fly ash atau bahan tambah itu masih relatif sedikit.
sehingga sustainability behavior atau sustainability controlnya juga masih relatif lebih rendah. Kita harus mencari alternatif material yang sangat secara jumlah atau massa, penggunaan semen bisa dikurangi secara besar-besaran, tapi kapasitas tetap terjaga, kualitas serta perilakunya juga bisa memenuhi kaidah struktur dengan standar yang kita adopsi. Apalagi standar SND terbaru kita mengadopsi batasan minimum untuk pengaruh beban gempa. Itu menjadi karakterisasi yang harus kita pelajari lebih lanjut. Kemudian ini demands of the future concrete atau yang memang diperlukan untuk konkret masa depan, yaitu ductile. Seperti yang kita ketahui, beton itu getas. Untuk menambah tingkat ductilitas pada beton, biasanya kita tambah dengan reinforcement bars atau tulangan yang ada di dalamnya, sehingga sama-sama mensupport. Tapi karena kita berbicara reinforcement bar, berarti itu akan berkorelasi dengan durabilitas. Apabila beton tersebut retak, apabila beton tersebut terkena pengaruh beban yang berlebih, contohnya gempa, kemudian akan mengakibatkan terjadinya keretakan, kemudian spalling pada beton tersebut, tulangan yang ada dalam beton itu akan terekspos, yang mana akan mengakibatkan material karat atau terjadi korosi di sana, yang nantinya itu akan mengurangi tingkat sustainability. Berarti jika kita berbicara terkait future concrete di sini, we talk about reinforcement concrete, reinforced concrete. Jadi kita berbicara terkait beton bertulang. Kita nggak bisa hanya konsentrasi kepada beton dan tulangannya saja. Jadi kita harus mempertimbangkan item-item tersebut, yang mana kita harus memfasilitasi tingkat ductilitas supaya kapasitas strukturnya terjaga. Kita harus memperhatikan durabilitas atau masa layan yang kita rencanakan itu harus sesuai atau bahkan lebih lama lagi. Kemudian sustainable dalam artian ramah lingkungan, kemudian berkepanjangan atau berkelanjutan. Jadi nanti kalau misalkan ke depannya kita akan memodifikasi struktur tersebut, kemudian akan melakukan pembaruan, kita tidak perlu melakukan penambahan dimensi struktur secara berlebihan. Kemudian ini secara umum concrete ingredients. Tadi disinggung agregat kasar, kemudian semen, agregat halus, kemudian air, kemudian bisa ditambahkan dengan admixture atau aditif untuk merubah perilaku beton. Misalkan kita perlu betonnya lebih cair, berarti kita tambahkan super plasticizer. Kalau misalkan kita perlu misalkan porus dari betonnya itu kita tingkatkan sebagai beton mutu tinggi, ya berarti kita tambahkan bahan tambah berupa fly ash, silika foam, ataupun lainnya. Yang mana nanti akan related kepada strong capacity, durability, sama structural building material integrity. Kemudian ini semen ingredient, ini menjadi pembahasan yang utama khususnya pada pengembangan sustainability infrastructures. Kita coba grading sama klasifikasikan material semen. Material semen sumbangsih terbesarnya itu adalah dari silika sama lime. Lime itu kapur. Dan semua proses atau nilai parameter atau bahan-bahan tersebut itu tidak bisa kita dapatkan secara natural. Jadi kita harus melakukan proses pembuatan material-material tersebut, yang di mana proses pembuatan semen tersebut itu memerlukan energi yang sangat besar. Energi tersebut yang memberikan sumbangsih kepada peningkatan CO2. Akhirnya terjadi global warming, kemudian terjadi penggunaan infrastruktur yang tidak ramah lingkungan. Tidak ramah lingkungan artinya penggunaan semennya itu sangat banyak. Berbeda dengan agregat pendukung lainnya, seperti agregat kasar, kita bisa dapatkan secara natural, walaupun sekarang memang ada penggunaan non-natural agregat, jadi memang dimodifikasi, tapi kebanyakan untuk ingredient konkret kita masih menggunakan surface dari normal atau natural agregat. Begitu halnya dengan pasir, air, dan lainnya. Mungkin ada bahan tambah lainnya memang itu dilakukan atau dibuat secara industri. Dan itu memerlukan energi yang sangat besar. Prosesnya pun sangat panjang. Kemudian kita lihat lagi alternatif yang ditawarkan.
Kami di sini, saya di sini selaku dosen dari Institut Teknologi Aditama Surabaya, kemudian membawahi Laboratorium of Concrete and Materials. Begitu halnya saya menjadi asisten peneliti di ITS di bawah Laboratory of Concrete and Advanced Material and Computational Mechanics. Kami di sini berupaya mengembangkan alternatif material, we call it as the engineer cementitious composite, atau merekayasa cementitious material atau komposisi cementitious di sini supaya bisa kita kembangkan menjadi parameter atau unsur beton. Nah, di sini bisa kita lihat yang mempunyai kapasitas tensile, yang mempunyai kapasitas strain sama stress itu normalnya itu adalah baja, tulangan. Tapi beton yang kita tawarkan di sini mempunyai kapasitas strain sama stress yang bisa kita lihat perilakunya melebihi kondisi tulangan. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti akan mereduksi terjadinya kerusakan pada struktur. Retak yang terjadi pun tidak langsung pada retak besar ataupun spalling, tapi akan diinisiasi oleh microcracking. Nanti akan saya tunjukkan itu seperti apa. Kemudian ingredientnya pun sedikit berbeda karena kita modifikasi. Dan bisa dilihat ke dalam tabel portion ini, bisa dilihat tidak ada agregat kasar, kita eliminir agregat kasar dan digantikan dengan agregat halus, penggunaan silikasen, atau agregat halus, pasir halus yang setara dengan silikasen. Kemudian yang menjadi fokus utama di sini penggunaan fly ash sama semen. Jika dilihat perbandingannya, perbandingan fly ash dengan semen lebih banyak fly ash jika dibandingkan semen. Sangat berbeda dengan penggunaan beton mutu tinggi. Beton mutu tinggi mungkin di bawah 1% atau di bawah proporsi perbandingan antara semen dan fly ash-nya mungkin 0,2, 0,3, maksimum mungkin 0,5. Tidak lebih dari itu. Tapi kita di sini bisa menggunakan lebih besar dari proporsi semen. Itu 1,2, 1,3. Tapi kapasitasnya bisa kita bandingkan. Kemudian penggunaan sand, kemudian penggunaan fiber. Nah, di sini yang menjadi unsur atau parameter utama lagi itu adalah fiber. Memang produsen atau pabrik fiber kita di Indonesia itu masih berfokus kepada steel fiber. Jenis fiber yang saya gunakan itu adalah polyvinyl fiber. Dalam artian ada fiber serat sintetis yang kita buat dan masukkan ke dalam beton. Dan bisa kita lihat jika kita bandingkan ke dalam pengujian bendable, pengujian bending, pengujian bending, kita lihat konkrit yang kami tawarkan itu bisa melengkung. We call it as a bendable concrete. Yang kita ketahui, konkrit pada umumnya itu getas. Jika kita uji lentur pasti akan patah. Jika tanpa tulangan. Kalau dengan tulangan pasti akan mempunyai behavior atau perilaku serupa. Tapi konkrit yang kami tawarkan itu bisa melengkung dan nanti jika bebannya kita hilangkan bisa kembali ke bentuk semula. Ini sedikit saya ilustrasikan terkait konkrit atau engineer cementitious composite. Kita lihat aplikasi untuk beton di sini. Ini masih tidak kedengaran ya, Bu ya, suaranya ya? Iya, Bapak, masih belum kedengaran. Masih belum kedengaran. Ya, nggak apa-apa. Ini pada umumnya mungkin share screen-nya di setting audionya mungkin. Video. Oke, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Jadi ini yang kita tinjau, low strain atau strain capacity, kemudian gampang sekali retak, kemudian high repair and maintenance, jadi perbaikan itu sangat tinggi apabila kita menggunakan beton konvensional, kemudian mix desainnya pun sangat terbatas. Kami mengadopsi dari Profesor Victor Lee, Michigan University, untuk pengembangan engineer cementitious composite, or we call it SECC. Nah, ini brittle sekali ya untuk beton biasa. Jadi retaknya pasti akan kelihatan dan relatif lebih besar. Nah, dengan beton yang kita tawarkan, itu akan memiliki kapasitas yang berbanding terbalik dengan beton konvensional. Tapi ya tadi, fokusnya ada penambahan material, yaitu fibers, dan penggunaan agregat halus yang banyak. Jadi ada serat untuk confinement dari konkrit yang kita pakai, sehingga nanti perilakunya itu pasti akan mempertimbangkan perilaku dari si fiber tersebut.
Kemudian bisa kita lihat about tensile strength, ini sampai 10-15 MPa, dalam artian berarti deformasi yang bisa kita dapatkan itu sangat besar sekali. Kemudian vibrasi dari pengaruh dari gempa itu bisa sangat diminimalisasi. Dan dia juga bisa memberikan antisipasi tinggi pada lingkungan yang ekstrim, seperti infrastruktur laut. Jadi kita bisa menghilangkan cost untuk maintenance, kemudian untuk penggunaan material-material lain. Dan yang paling penting itu adalah carbon footprint kita bisa berkurang hingga 80% atau 8% secara dunia. Jadi penggunaan energinya pun sangat rendah karena tidak menggunakan semen atau penggunaan semennya sangat kecil sekali. Nah, memang 4 kali lebih mahal dibandingkan dengan beton biasa. Composite strength-nya juga memang tidak bisa tinggi karena beton yang kita pakai itu bisa bendable. Kalau terlalu tinggi berarti kemampuan bendable-nya itu akan sangat kurang. Nah, ini dari referensi-referensi tersebut kami mengembangkan proporsi ECC atau beton ECC dengan penggunaan material lokal yang tersedia di Indonesia. Dari hal tersebut kami harapkan mungkin nanti kita bisa kerjasama dengan industri untuk mengaplikasikannya. Dan sekarang udah ada beberapa riset atau pengembangan yang dilakukan di ITS terkait implementasi penggunaan beton ECC. Jadi mungkin nanti teman-teman dari teknik sipil di UNIM yang tertarik misalkan mengikuti program MKBM, bisa nanti kerjasama dengan ITAT ataupun ITS, kita sama-sama melakukan dan mengidentifikasi pengembangan material terbarukan ini. Ini saya singgung sedikit terkait safety, bisa dilihat mungkin Bapak Ibu, ini yang ECC, yang bagian bawah, kita lihat multiple cracking occurs in this segmental element, tapi kalau misalnya kita menggunakan beton biasa, kita langsung lihat spalling. Kemudian reinforcement bar-nya itu langsung terekspos. Jadi kemungkinan ya gagal strukturnya itu secara signifikan dan bangunan mungkin bisa langsung kolaps apabila terkena pengaruh gempa yang sangat tinggi. Dan ini pun bisa kita aplikasikan di wilayah gempa yang sangat tinggi. Kemudian selanjutnya durability. Bisa kita lihat dan bandingkan dari studi yang sudah dilakukan. Ini konkret, yang bagian atas, yang bagian bawah itu ECC, crack width atau lebar taknya di beton biasa itu sangat tinggi dan akan semakin melebar tergantung dari pembebanan atau mekanisme durasi waktu. Tapi ECC itu relatif lebih stabil dengan jumlah retak yang banyak, tapi lebar retaknya itu kecil dalam hitungan mikron. Kemudian location of large precake yang mana nanti akan menginisiasi corrosion. Nah, kalau misalkan kita bandingkan yang ECC relatif stabil, tapi untuk beton konvensional itu terjadi peak di sana yang akan mengakibatkan rendahnya nilai durabilitas, begitu halnya dengan sustainability. Kita lanjutkan ke durability, ini bisa dilihat ya, ini salah satu contoh. Mohon maaf, Bapak Indra. Waktunya habis ya, kurang 10 menit, Bapak. Oh, terima kasih. Bapak dilanjutkan. Sama-sama. Terima kasih. Sedikit saja dan hampir selesai. Ini durabilitas lainnya, sebagai gambaran kita bisa lihat. Contohnya kita misalkan menggunakan perkuatan atau menggunakan connection, bisa ada connection tambahan pada struktur kita, kemudian kita buat hole. Nah, dengan adanya pembuatan lubang pasti akan ada stres tambahan yang di beton konvensional itu akan mengindikasi atau menginisiasi retak yang nanti mengakibatkan connection atau matrik betonnya itu relatif berkurang jauh dibandingkan dengan material ECC atau nomor B. Tidak ada retak besar di sini, hanya retakan-retakan kecil saja. Itu salah satu implementasi penggunaan material kita. Ini satu lagi ilustrasi dari saya. Ini bisa dilihat, ini infrastruktur laut jika kita tinjau. Ini masih buffer ya. Oke, mungkin saya skip saja. Ini ilustrasi terjadinya korosi sebenarnya di laut. Jadi kalau misalkan korosi itu terjadi, nanti akan ada pelebaran dimensi atau karat pada tulangannya. Jadi karat dalam tulangan tersebut itu akan memperlebar atau
besar dimensi tulangan yang mana nanti akan membuat beton yang kita pakai itu terjadi retak yang sangat besar. Retak yang sangat besar tersebut akan menginisiasi spalling yang mananya pasti akan mengurangi kapasitas struktur secara signifikan. Ini bisa dilihat ilustrasinya. Dari retak tadi, dari korosi tadi, ya karena tingkat durabilitasnya yang itu rendah, beton biasa, dia akan spalling, kemudian akan terekspos tulangannya. Apabila tulangan sudah terekspos, ya kita jamin kapasitas dari struktur yang kita punya itu pasti akan sangat turun. Seperti itu. Jadi kita harus melakukan renovasi, perkuatan, dan lain sebagainya yang biayanya sangat-sangat besar sekali. Ini sustainability index bisa dibandingkan, memang ICC sangat rendah sekali dibandingkan konvensional, begitu juga dengan penggunaan semen tadi. Ini material design, mungkin saya skip saja. Ini saya lewati juga. Ini aplikasi yang udah diterapkan, jadi performance atau long performance dari ICC, kita bandingkan concrete page dengan ICC page, kita bisa lihat concrete page itu bisa kita lihat ini ada koin, uang koin, retaknya itu langsung kelihatan dan banyak ya, dan dalam lebar retak yang sangat besar. Tapi ICC page di sini kita lihat retaknya itu sangat kecil dan dominan berada di bawah 500 mikron. Ini sangat jauh sekali perbedaannya. Jadi penggunaan ICC ini juga bisa diaplikasikan di jalan yang mana tidak mengharuskan frequently renovation. Jadi tidak harus ada perbaikan berulang. Itu juga akan menghemat. Ini riset yang kita lakukan di ITS, salah satunya untuk mendevelop penggunaan. Kita juga menyusun algoritma sehingga bisa kita lihat pola cracking atau retakan, baik itu beton biasa, beton aktual, konvensional, ataupun beton kita. Ini banyak sekali, teman-teman kalau misalkan tertarik bisa gabung di laboratorium kita, kemudian bisa mungkin program MBKM juga bisa kita terapkan di sini, dan kedepannya mungkin Budia bisa kita buat kerjasama baik ITAT ataupun ITS. Jadi secara kesimpulan di sini saya sedikit saja singgung. Jadi material ICC memang sangat berpotensi kita aplikasikan untuk kondisi aktual yang mana nanti akan meningkatkan kapasitas. Walaupun secara kuantitatif dari cost, inisial cost-nya itu akan sangat tinggi. Tapi repairing cost-nya itu akan hilang. Mungkin ke depannya penggunaan atau metrik dari ICC ini bisa kita dapatkan kerjasama dengan beberapa industri apabila memang beton ICC ini sudah marak diaplikasikan di infrastruktur yang ada di Indonesia. Perbaikan-perbaikan pun banyak bisa kita adopsi dan bisa kita gunakan jenis material ini. Dan sebagai tambahan utama, beton ICC ini sangat ramah lingkungan karena presentasi penggunaan bahan tambah atau waste material itu sangat tinggi dibandingkan dengan penggunaan semen. Begitu halnya dengan proses pembuatan beton ICC-nya itu sendiri itu relatif lebih sederhana dibandingkan dengan beton konvensional karena tidak menggunakan agregat kasar. Sekian, terima kasih. Berikut referensi yang saya pakai pada presentasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dilihat dan dipelajari. Apabila tertarik, mungkin nanti teman-teman bisa lihat web saya di LinkedIn ataupun Google Scholar untuk melihat publikasi ataupun Scopus. Apabila ada pertanyaan atau mau kerjasama juga bisa email ke saya atau bisa langsung kontak ke saya melalui WhatsApp. Saya tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya berikan kembali ke Ibu Dia. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan kepada Bapak Indra Komara, sangat luar biasa sekali. Semoga bisa menginspirasi adik-adik mahasiswa untuk ide topik penelitian tugas akhir nantinya. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada sesi tanya-jawab dan diskusi, alangkah baiknya kita kembali kepada Ibu Ani Susilowati karena ada beberapa yang akan beliau sampaikan. Kepada Ibu Ani Susilowati, kami persilahkan. Ya, baik Bu Dia. Materi saya sebenarnya sudah selesai, jadi bisa dilanjutkan sesi tanya jawab aja ya. Oh baik Bu, baik. Ya baik. Ya, baik. Sesi selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Untuk itu izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama.
Dari Bu Erna Triasmorowati, dosen Teknik Sipil Universitas Islam Majapahit. Pertanyaannya yaitu, sebagai perusahaan beton, apakah PT Aditon Karya Sembada sudah memproduksi beton yang memenuhi kriteria dari Green Concrete? Kemudian, mungkin satu persatu aja, Bapak Ibu narasumber, monggo bisa dijawab oleh Ibu Ani. Iya, baik Bu. Saya kan perusahaan admixture chemical Bu, chemical material. Jadi kita bukan produksi betonnya itu sendiri. Jadi tapi saya biasanya kalau kita jual materialnya kita sebenarnya juga membantu customer kita untuk supaya betonnya otomatis secara secara di cost itu diproduksi mereka itu lebih hemat dan juga bisa mengurangi semen. Jadi saya sendiri di Aditon itu sebenarnya hanya jual material, jadi seperti plasticizer seperti itu. Jadi kita bukan produksi betonnya ya Bu. Saya jelaskan di sini Pak, Aditon adalah ini perusahaan untuk chemical construction material, bukan untuk produksi beton itu sendiri. Tapi kita tetap menjual produk kita dengan cara itu kita membuat gimana sistem diproduksi itu bisa lebih hemat secara cost, secara tenaga kerja, secara waktu, dan tentunya kita bisa membantu customer juga untuk membuat beton kita bisa lebih sustain ya. Seperti itu. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Ani. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu dari Diki Chandra, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Islam Majapahit. Dikarenakan minimnya informasi perihal teknik sipil, beton tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Mungkin bisa disampaikan dari Bapak Indra Komara dan juga Ibu Ani, kekurangan dan kelebihan tersebut terkait dengan apa saja. Monggo. Bu Anin terlebih dahulu, monggo Ibu. Maaf Bu, tadi apa kekurangan apa ya Bu? Jadi ada benefit dan juga kekurangan daripada penggunaan beton itu sendiri. Nah, di sini Diki Chandra bertanya bahwasanya kelebihan dan kekurangan seperti apa dari material beton itu sendiri. Kalau material beton itu sebenarnya kelebihannya kan memang dia bisa dibentuk dalam ini ya, untuk bangunan apapun dia bisa kan ya Bu ya. Tapi untuk kelemahan itu tadi, kelemahannya mungkin karena dari Pak Indra Komara tadi bilang beton itu kan kertas gitu ya. Dan kita harus bisa memperbaiki sifat-sifat dari beton itu sendiri. Jadi bisa beton itu bisa mempunyai keunggulan gitu sih. Yang bisa kita pakai. Seperti itu. Bisa dilanjut dengan Pak Indra Komara ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ani. Tadi udah disinggung sedikit begini. Tadi pertanyaan dari Mas siapa Bu dia? Diki Chandra Bapak. Ya, Diki Chandra ya. Mungkin nanti bisa dilihat dan dikaji. Kebanyakan memang penggunaan beton itu untuk infrastruktur atau gedung-gedung yang medium atau medium rise building atau mid rise building, yang mana memang tujuannya itu untuk meningkatkan ketahanan atau kapasitas struktur tersebut. Tapi di sini harus kita perhatikan perilaku beton tadi ya, selain bekas, kemudian durable memang, tapi apabila kita terapkan di lingkungan ekstrim, itu tingkat sustainability-nya itu akan sangat rendah, itu kekurangan. Kemudian penggunaan semen itu tinggi apabila kita memang ingin mendapatkan mutu yang bagus atau yang tinggi, walaupun nanti bisa kita kesampingkan atau tambahkan dengan material tambah. Kemudian susah disesuaikan, dalam artian apabila beton konvensional tidak bisa memenuhi bentuk struktur sesuai dengan yang kita harapkan karena terbatas pilihannya untuk limitasinya. Tapi keunggulannya tadi sangat kuat, dapat didapatkan secara lokal, jadi kita nggak harus mobilisasi, misalkan dimanapun ada pasir sama agregat kasar, kerikil kan selalu ada, begitu hanya dengan semen. Kemudian mutunya bisa kita jaga walaupun dengan perbandingan tadi 112, 1123. Walaupun apabila kita mau mendapatkan mutu yang lebih tinggi, ya kita harus perhatikan juga cara mekanisme pembuatannya. Tadi
Kalau misalkan mau meninjau durabilitas, berarti kita memerlukan kajian atau improvement dari matrik pendukung betonnya. Kurang lebih demikian, Bu Dia. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Rizky Permana. Izin bertanya kepada Bapak Indra. Upaya seperti apa yang diterapkan ketika terjadi kerusakan dari suatu struktur beton bertulang? Monggo Bapak Indra. Jadi kolaps dan ya. Jadi kebetulan saya juga pernah menangani proyek yang mana itu retrofitting, khususnya untuk bangunan, dan saya pun meneliti dan melakukan analisa studi terkait layering atau functionally graded concrete, dalam artian itu kita tambahkan penebalan untuk menutup beton yang udah terkena pengaruh kerusakan. Kerusakan yang terjadi biasanya diindikasikan oleh kerusakan di bagian dalam. Kalau kerusakan di bagian struktural artinya, tapi kalau kerusakan dari bagian luar biasanya dan tidak mempengaruhi kaidah struktur, biasanya itu kita tinggal plester sederhana saja atau tutup, kemudian tidak perlu kita lakukan coating dengan bahan yang relatif lebih mahal. Tapi kalau misalkan udah secara struktural, contohnya tadi terjadi korosi, kemudian terekspos tulangannya, berarti ya kita harus menghilangkan karat yang ada dalam tulangan tersebut. Karena kalau misalkan karat itu kita tetapkan dan biarkan, itu akan menjalar ke elemen reinforcement yang lain. Ya berarti kita harus melakukan perkuatan, entah itu perkuatannya dengan baja, entah perkuatannya itu dengan covering dari material karet dan lain sebagainya, kemudian ditutup lagi dengan beton. Tapi kalau misalkan kita lihat, seperti yang saya singgung, kalau yang biasa kita lakukan untuk mendapatkan retrofitting yang murah, biasanya kita identifikasi, kita lihat, hilangkan kerusakannya, kemudian kita cover dengan beton yang mutunya lebih tinggi, kemudian kita pertebal dimensinya, ya kemudian kita cek kapasitasnya secara ulang, sehingga bisa tetap digunakan secara fungsi elemen struktur tersebut. Terima kasih, Bu. Dia. Ya, sama-sama Pak Indra Komara. Ini pertanyaan yang keempat dari Riza Mawardi. Ini sepertinya sudah terjawab oleh Bapak Indra tadi ya. Jadi secara quality, apakah beton yang berasal dari yang terdiri dari material yang ramah lingkungan memiliki kualitas yang sama dengan beton yang gas in situ atau konvensional? Mungkin bisa diperjelas kembali Bapak Indra Komara. Baik, terima kasih. Jadi sama saja sebenarnya, asalkan kita bisa melihat dan mengalokasikan kualitas dari materialnya. Ya pertama tadi, materialnya harus memenuhi standar atau kode yang kita acu. Misalkan kadar lumpur dari material pasirnya harus terpenuhi, baik itu agregat kasar ataupun halus. Kemudian berat jenis dari semen pasir itu harus terpenuhi. Jadi sebenarnya nggak jadi masalah, karena tadi dijelaskan juga oleh Bu Ani, kita punya contohnya itu adalah grading atau mix design struktur sesuai dengan kaidah mutu. Mutu berapa yang akan kita capai? Entah itu menggunakan green concrete material ataupun konvensional, berarti kan mutu tersebut yang akan kita capai. Berarti harus ada penyesuaian dari agregatnya. Baik itu agregat kasar, halus, semen, atau bahan pendukung lainnya. Kalau misalkan kita hilangkan eliminir semen, ya berarti harus ada material tambah pengganti semen yang karakteristik materialnya itu sama seperti semen. Sehingga mutunya juga tetap terjamin. Dalam hal ini, sekali lagi ditekankan, tidak jadi masalah dan tidak menjadi permasalahan yang mana nanti tetap harus kita pertimbangkan kaidah pencampurannya. Dan mutu yang kita rencanakan itu bisa tetap terjaga dan tercapai. Silakan mungkin ada tambahan dari Bu Ani, monggo. Iya, kalau untuk tadi betul dari Pak Indra Komara ya, bahwa untuk beton yang ramah lingkungan pasti ya tentu kekuatannya juga sama dengan ini. Bahkan mungkin bisa kalau durability-nya bahkan bisa lebih meningkat ya, karena dia kan apalagi memakai untuk material yang seperti fly ash yang bisa di umur durability-nya akan semakin bertambah. Karena itu untuk hidrasinya dia masih akan teruskan untuk membentuk kalsium silikat hidratnya masih akan terus lanjut di umur semakin panjang kayak gitu sih. Cukup bagi saya tuh. Makasih Bu Dia. Ya, sama-sama Ibu Ani dan Bapak Indra Komara.
Baik, sebenarnya banyak sekali pertanyaan dari peserta webinar hari ini. Mungkin nanti akan bisa ditindaklanjuti melalui email dari Bapak Indra Komara dan juga Ibu Ani Susilowati. Dan sekaligus mungkin ada teman-teman mahasiswa yang akan melanjutkan topik hari ini menjadi itu topik penelitian untuk tugas akhir. Karena keterbatasan waktu, mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi yang berikutnya atau webinar lanjutan ya Bapak Indra Komara dan Ibu Ani. Begitu. Oke. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, telah sampailah kita di penghujung acara. Alhamdulillah rangkaian diskusi pada webinar hari ini telah berlangsung dengan lancar dan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani Susilowati dan Bapak Indra Komara selaku narasumber atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara peserta webinar yang telah berpartisipasi dalam menyimak materi hari ini dengan sangat antusias sekali ya. Dan akhirnya saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia Sarasanti, STMT selaku moderator. Alhamdulillah pemaparan materi telah selesai dan semoga kita mendapatkan ilmu dan wawasan dari pemaparan para pemateri tadi. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara pada webinar hari ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Ani Susilowati, SSI, dan Bapak Indra Komara, STMT, sebagai pemateri dan kepada seluruh para peserta webinar kali ini. Dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu seluruh peserta webinar hari ini. Sekian, mari kita tutup bersama acara webinar hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin kepada seluruh peserta webinar untuk melakukan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Ibu Erna Tri Asmorowati. Monggo dipersilakan kepada Ibu Erna Tri Asmorowati. Baik, terima kasih Bu Dia. Mohon seluruh peserta menyalakan kameranya. Saya akan, ini ada 6 slide gitu. Saya akan mulai mengcapture slide yang pertama. Ya, ini yang slide pertama sudah terbuka semua. Terima kasih. 1, 2, 3. Ya. Bentar ya Bapak Ibu. Slide kedua. Nah, slide kedua juga sudah terbuka semua. Ini kameranya. Terima kasih. Slide ketiga. Ya, slide ketiga. Slide keempat. Slide keempat. Saya capture. Slide kelima. Dan slide ke-6 akhir. Terima kasih Bapak Ibu, sudah saya capture semua. Terima kasih kepada Bu Ani dan Pak Indra. Jangan kapok-kapok jika saya undang kembali, nggih. Terima kasih Bu. Baik Bu, matur nuwun sangat Bu Ibu Ani dan Bapak Indra Komara. Ya, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya Bu. Iya, matur nuwun Bapak. Iya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Ibu Ani.